Halo guys, balik lagi ke channel gua yaitu Fauna Edoy. Kali ini gue bakal ngebahas tentang bearded dragon. Bagaimana proses dari kawin, hamil, bertelur, dan menetas. Kalau ingin tahu bagaimana prosesnya, yuk kita simak video berikut ini. Oke, hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum mengawinkan bearded dragon, yaitu yang pertama, persiapkan jantannya dulu. Jantan untuk bearded dragon sudah bisa mulai birahi itu menurut info-info yang saya dapat sekitar umur 7 bulan sudah bisa birahi atau sudah siap kawin. Lalu yang kedua yaitu betina. Ini sih hal yang paling penting menurut gue ya, karena kalau nggak ada betina nggak mungkin ada baby bearded dragon. Betina sudah bisa buang telur ketika di usia 8 bulan. Tapi menurut suhu saya yang ada di grup atau di Mbah Google, betina yang siap kawin itu di usia minimal 1,5 tahun dan berat yaitu 350 gram. Oke, selanjutnya jika bearded dragon kalian sudah memenuhi persyaratan tadi, berikutnya yaitu proses kawin. Di pengalaman saya mengawinkan bearded dragon saya, dalam satu hari akan terjadi perkawinan sebanyak maksimal 2 kali sampai 3 kali. Setelah itu betina bakal nolak dan tidak mau dikawinin lagi oleh pejantannya. Berikut contoh video bearded dragon saya ketika sedang kawin. Oke, sambil nonton videonya gue lanjutin ya. Setelah proses kawin yang biasa gue lakuin itu 4-7 hari, maka seminggu kemudian akan muncul tuh tanda-tanda betina hamil. Ini berikut foto-fotonya atau contoh-contoh betina gue yang lagi hamil. Oke, udah paham ya gimana ciri-ciri betina hamil? Selanjutnya, ciri-ciri betina yang ingin bertelur. Berikut ciri-cirinya. Nah, biasanya kalau gue lihat udah garuk-garuk begini, biasanya langsung gue pindahin ke kontainer yang udah gue isi dengan kokopit untuk media bertelur dia. Ini contoh kontainer yang udah gue isi kokopit. Nah, ketika dia mau bertelur, dia pasti gali-gali terus sampai nanti waktunya telur itu keluar. Oke, buat lebih jelas lagi, ini gue ada video waktu BD gue bertelur. Tapi ini setelah BD gue bertelur ya, bukan waktu proses bertelurnya, karena gue gak sempet buat videoinnya. Langkah selanjutnya yaitu lu pindahin telurnya ke media inkubasi. Nah, ini kita cek dulu masih ada sisa telur atau enggak di perutnya. Kalau udah enggak, baru kita gali tuh telur. Kita cek yang fertil sama yang slak. Kelihatan banget mana telur sehat dan mana telur yang jelek. Nah, kali ini di clutch kedua BD gua ini, telur yang fertil sedikit banget, cuma ada
5 telur aja, sisanya selak. Nanti gua kasih tahu alasannya kenapa. Buat yang telur sebelumnya, clutch pertama itu BD gua nelur 21 telur, tapi yang jadi cuma 5. Nah, nanti juga gua kasih tahu alasannya kenapa. Oh iya, buat media penetasan gua pakai vermiculit. Nih contohnya vermiculit. Gua taruh di box aja, terus gua tutup, udah dah taruh di kamar. Karena suhu kamar gua udah normal lah buat netesin telur. Jadi nggak perlu heater lagi atau apa, pelembab dan lain-lain. Pokoknya cukup vermiculit dibasahin, bukan dibasahin ya, dilembapin, udah cukup. Insya Allah jadi semua. Ini ada contoh telur yang fertil sama yang selak, dan ada video waktu BD gue netes di clutch yang pertama. Ini videonya, silakan dilihat dulu. Oh iya, sambil lu lihat-lihat foto baby gue mau ngasih tahu soal kenapa tadi telur gue banyak yang infertil atau selak. Jadi itu kejadiannya ketika jantan gue udah birahi parah dan betina gue umurnya belum sampai 1,5 tahun. Jadi gue paksain kawin dan hasilnya lebih banyak selaknya atau infertilnya. Jadi jangan ditiru ya, ikutin saran-saran yang udah ada. Nah, kalau ini ritual biasa yang gue lakuin setelah BD gue bertelur. Karena biasanya kalau udah habis bertelur, reptil itu suka dehidrasi. Kalau sampai nggak terpenuhi, bisa mokat. Sekian dulu ya pembahasan gue tentang bearded dragon ini. Jangan lupa tonton sampai habis, like, comment, and subrek. Thank you guys for watching. Bye. Assalamualaikum.